Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Robi Azwari, NIM 180502104. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi dialing room. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dialing room. Dialing room adalah tempat pemilik dana atau lender dan peminjam dana atau borrower bertemu atau berhubungan melalui sarana komunikasi baik secara langsung maupun melalui perantara broker atau pialang untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam dana. Bisa juga diartikan sebagai tempat terjadinya jual beli saham, obligasi, dan forex exchange. Atas transaksi, pihak pemilik dana atau lender memperoleh imbalan atau kompensasi dari pihak peminjam dana atau borrower berupa bunga. TDR Ditjen Perbendaharaan mulai melakukan operasionalnya secara bertahap yang dimulai dengan menempatkan kelebihan dana pemerintah pada rekening penempatan di Bank Indonesia dan Bank Umum. Mungkin hanya ini dari saya kembalikan kepada pemateri yang kedua. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah tujuan dari adanya dealing room. Yang pertama, menjaga likuiditas bank. Menjaga likuiditas bank juga merupakan pengelolaan liabilitas. Melalui pengelolaan likuiditas yang baik, bank dapat memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa mereka dapat mengambil dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, bank harus mempertahankan sejumlah alat likuid guna memastikan bahwa bank sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada nasabah. Dengan adanya dealing room, proses pelayanan lebih cepat dan baik karena prosesnya menggunakan alat elektronik. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan bank dari aktivitas treasury. Dengan aktivitas treasury, bank akan mendapatkan dana besar yang sangat berpotensi di pasar internasional dan lembaga pemerintahan di Indonesia, serta likuiditas bank, nisbah bagi hasil, margin, dan valuta asing untuk memastikan dana bank agar berada dalam jumlah, tempat, mata uang, dan jangka waktu yang tepat, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan bank, meminimalkan biaya, serta menata pada tingkat resiko yang aman sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan bank. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan fungsi bisnis unit yang ada di dealing room. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama itu terdapat pasar uang atau money market. Di sini juga terdapat beberapa poin. Pertama itu terdapat mengelola likuiditas bank sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Terus yang kedua itu mengelola kelebihan dana bank untuk ditempatkan ke instrumen pasar uang dengan mencari harga terbaik di pasar, baik instrumen call money maupun SBI dan SBI outright. Yang terakhir itu melakukan trading melalui strategi arbitrage dan gapping untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan pergerakan suku bunga di pasar. Mungkin sekian, terima kasih. Halo teman-teman, saya Baik Haziana Kibritul Ahmar. Di sini akan melanjutkan materi mengenai fungsi bisnis unit yang ada di dealing room, yakni pada pasar modal atau capital market. Fungsi yang pertama, yakni melakukan jual beli surat berharga untuk memperoleh keuntungan seperti capital gain, exchange gain, dan kupon dengan memanfaatkan pergerakan harga pada surat berharga di pasar. Fungsi yang kedua, membeli surat berharga sebagai alternatif diversifikasi portofolio bagi bank. Dan fungsi yang ketiga, mengelola kelebihan dana bank untuk ditempatkan ke instrumen pasar modal dengan mencari harga terbaik di pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya Era Suradi Putri akan melanjutkan fungsi bisnis unit yang ada di dealing room. Yang ketiga yaitu pasar valuta asing atau foreign exchange market.
Yang pertama, mengelola net open position atau posisi devisa neto bank sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, melakukan jual beli mata uang guna mengcover posisi bank baik untuk keperluan banking book maupun trading book. Dan yang ketiga, melakukan trading dengan memanfaatkan pergerakan kurs di pasar untuk mendapatkan keuntungan baik transaksi antar bank maupun dengan nasabah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardita Herniti Putri, NIM 180502100, dan di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya tentang fungsi atau tugas Treasury Dealing Room. Tugas yang pertama yaitu melaksanakan penyiapan perumusan strategi likuiditas. Yang kedua, optimalisasi kas dalam rupiah dan valuta asing. Yang ketiga, perencanaan portofolio penempatan rupiah dan valuta asing. Yang keempat, perencanaan portofolio investasi SBN atau surat berharga negara dalam rupiah dan valuta asing atau hedging. Yang kelima, melaksanakan optimalisasi kas pada pasar uang rupiah. Yang keenam, melakukan transaksi untuk tujuan lindung nilai. Yang ketujuh, memberikan dan menata usahakan surat permintaan penyelesaian transaksi. Yang delapan, melakukan kegiatan perhitungan mark to market. Yang kesembilan, memonitor perkembangan pasar keuangan dan counterparty serta membuat laporan manajerial transaksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.